Kak Atira, di sini kita akan membahas tentang teori resepsi. Berikut penjelasan. Pendekatan resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Resepsi sastra dapat melahirkan tanggapan, reaksi, atau respon terhadap sebuah karya sastra dikemukakan oleh pembaca sejak dulu hingga sekarang. Akan berbeda-beda antara pembaca yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan tiap periode berbeda dengan periode lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cakrawala harapan. Cakrawala harapan ini adalah harapan-harapan seorang pembaca terhadap karya sastra. Teori resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa suatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya. Pada tahapan sejarah resepsi karya sastra terhadap sejarah sastra sangat penting. Yang terakhir, memanifestasikan dirinya sebagai proses resepsi pasif yang merupakan bagian dari pengarang. Pemahaman berikutnya dapat memecahkan bentuk dan permasalahan moral yang ditinggalkan oleh karya sebelumnya dan pada gilirannya menyajikan permasalahan baru. Selanjutnya kita akan menganalisis lagu Ummi karya Maher Zain. Sebuah karya sastra diciptakan tidak jauh dari lingkungan sekitarnya. Begitu pula Maher Zain sebagai seorang penyanyi dan juga penulis lagu yang lirik-liriknya tidak terlepas dari kejadian-kejadian maupun pengalaman pribadi yang ada di sekitarnya. Selain memiliki suara yang lembut, ciri khas dari lagu-lagu Maher Zain yaitu berisi pesan religius sekaligus penuh motivasi. Salah satunya lagunya yaitu berjudul Ummi yang memiliki arti ibu, sepatah kata yang mengandung makna dalam. Lagunya langsung bikin aku jadi mood. Aku sering mendengarkan berulang-ulang, jadi lagu ini familiar di telingaku dan juga mudah dihafal. Bahasanya juga tidak terlalu rumit, yang intinya lagu ini itu seorang ibu yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya, begitu juga sebaliknya. Data resepsi penikmat di atas menunjukkan bahwa kesan Novita terhadap lirik lagu Ummi karya Maher Zain sebagai lirik lagu yang menarik, karena bisa membuat suasana hatinya menjadi bagus. Menurutnya, lagu ini sangat mudah dihafal karena bahasa yang digunakan tidak terlalu rumit dan liriknya mengulang-ulang. Novita sangat familiar dengan lagu ini karena sering mendengarkannya. Menurut Novita, lagu Ummi menginterpretasikan bahwa seorang anak mengharapkan kebahagiaan selalu menyertai seorang ibunya. Orang-orang juga menyampaikan bahwa hal tersebut sesuai dengan cuplikan liriknya yang berarti kaulah kenyamananku, harapanku, dan engkaulah tempat bahagiaku. Tidak hanya seorang anak selalu menginginkan kebahagiaan, namun seorang ibu juga selalu mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Ibu diberikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berjuang keras untuk membesarkan anak-anaknya, dan doa seorang ibu merupakan doa yang paling mustajab. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya selalu berbakti pada orang tua, terutama kepada ibu. Pernyataan Novita di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan Novita merupakan tanggapan positif dan merasa terkesan dengan lirik lagu Ummi karya Maher Zain. Selain karena bahasanya indah dan tidak terlalu rumit, makna yang terkandung dalam lagu tersebut dapat merubah suasana hatinya. Novita juga berharap agar lagu-lagu seperti ini lebih banyak didengarkan oleh kaum muda. Arvin juga berpendapat, lagunya sih biasa aja. Terlihat dari judulnya aja udah Ummi, jadi saya menangkap bahwa si penulis lagu sangat menghormati ibunya. Karena ibunya udah mengandung dan dia menganggap bahwa ibunya itu segalanya. Dia juga mengharap keridhaan dari ibunya di dunia dan di akhirat. Data resepsi penikmat mengenai kesan terhadap lirik lagu Ummi di atas menunjukkan lirik lagu tersebut ditanggapi penikmat sebagai lirik lagu yang biasa saja. Ia juga menambahkan bahwa pengucapan liriknya jelas dan dapat dipahami oleh orang awam. Begitupun bahasa yang digunakan dalam lagu tersebut berbeda dengan lagu-lagu pop lainnya yang menggunakan bahasa Amiyah. Arvin juga mengatakan bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat lagu Ummi ini akhirnya bisa tersampaikan. Menurut interpretasi Arvin, lagu ini menceritakan seorang anak yang sangat menghormati ibunya. Menurut Arvin, kata berbakti di sini mengandung arti banyak hal. Berbakti tidak hanya perihal menaati semua yang diperintahkan selama itu baik, namun juga bisa menghormati dengan cara tidak berbicara menggunakan nada tinggi dan sebagainya. Arvin juga menambahkan bahwa dalam lirik lagu Ummi ini, dari pernyataan Arvin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesan Arvin dalam lirik lagu Ummi ini karya Maher Zain adalah positif. Meski kesan pertamanya biasa saja, namun secara keseluruhan ia memahami dengan sangat jelas.
Pengucapan liriknya jelas dan bahasa yang digunakan juga pusfah atau masih dinilai mudah diuntuknya. Hanif juga berpendapat, saya memahami bahwa lagu ini mengandung pesan agar seorang anak selalu berbakti pada orang tua.